Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita semua untuk memiliki mezbah atau ibadah. Saudara-saudara, kenapa begitu banyak agama di dunia ini? Karena manusia yang diciptakan itu meninggalkan Allah mereka. Mereka berhenti membangun mezbah, dan waktu mezbah tidak ada lagi korban kepada Allah, maka muncul mezbah-mezbah yang disebut agama-agama di dunia ini. Tetapi kita bersyukur saudara, Kristus memperkenalkan diri kepada kita. Dan Injil dibawa dari Yerusalem, dibawa menuju ke Asia Kecil, lalu kemudian Asia Kecil mulai menyebar ke Eropa. Eropa membawanya ke Amerika. Kalau Anglikan langsung dari Eropa ya, langsung ke sini. Kalau kami yang di Indonesia rata-rata dibawa ke Amerika dulu. Lalu Amerika yang menyebarkannya. Ada juga yang dari Eropa, gereja-gereja tertentu juga kemudian membawanya ke Indonesia. Dan kita dengar berita Injil bahwa Yesus datang bagi kita supaya kita beroleh jalan, satu-satunya jalan ke surga. Yang korbannya kita peringati setiap kali kita merayakan perjamuan. Korbannya kita peringati setiap kali kita merayakan Natal. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Din Musa berkata, korban yang hanya satu kali, yang berkuasa untuk selama-lamanya, tidak pernah expired. Wow, ini bagus sekali saudara. Saya amin sekali saudara. Korban yang lain kan satu kali, besok bikin satu kali lagi. Korban lagi, nanti korban lagi. Tapi ini satu kali cukup. Karena itu memiliki Yesus, itu sangat penting. Karena memiliki Yesus artinya memiliki semuanya. Amin. Jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus dengan apapun. Dengan apapun, jangan. Kalau ada pria cantik, lalu dia berkata, kamu boleh bernikah dengan saya? Berkawin dengan saya boleh, tapi kamu harus ubah. Jangan tukarkan Tuhan Yesus dengan apapun. Yang mengerti katakan amin. Oh, kamu bisa bekerja, kamu bisa naik level tertentu. Kamu akan mengalami percepatan promosi. Tapi tolong kamu, tukarlah dulu keyakinan kamu. Jangan tukarkan itu dengan apapun. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mezbah adalah titik pertemuan antara manusia dengan Allah. Dan Tuhan ingin semua kita memiliki mezbah dalam hidup ini. Ya. Dalam Alkitab diceritakan mezbah demi mezbah demi mezbah. Tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama, mereka membangun mezbah. Kemanapun mereka pergi, mereka membangun mezbah. Abraham, saudara-saudara, di setiap momen-momen kehidupannya, maka dia akan membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ini adalah budaya yang kita harus bangun dalam hidup ini. Saudara-saudara, tambahkan budaya saudara dengan memiliki mezbah kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Oh, berarti kami bangun seperti saudara-saudara kita orang Tionghoa? Tidak, saudara-saudara. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi mezbah ini bicara tentang hati yang rindu dekat dengan Tuhan. Di dalam bahasa kami, gereja saudara yang ada di Medan, itu adalah mezbah, doa, pujian, dan penyembahan. Setiap waktu biar ini menjadi kerinduan kita. Supaya ada terus mezbah, yaitu hati yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Hati yang terus terhubung dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat di mana surga dan bumi itu menyatu. Surga dan bumi menyatu, terhubung dengan mezbah. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan panggil kita semua untuk boleh membangun mezbah dalam kehidupan kita. Harus sediakan waktu untuk datang kepada Tuhan di dalam penyembahan, doa, dan juga pujian kepada Tuhan. Jadikan ini bagian daripada budaya kehidupan saudara. Bangun budaya yang baru ini. Dan saudara akan melihat Tuhan akan mengupgrade budaya saudara. Sehingga muncul peradaban-peradaban yang jauh lebih bagus di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, ayah saya membangun sebuah landasan, sesuatu landasan. Ukurannya mungkin dia di angka 10. Kalau saya membiarkan Tuhan terhubung dengan kehidupan saya,
maka saya akan membangun peradaban di atasnya. Mungkin dari angka 10 ke angka 20. Anak saya, kalau dia bersama dengan Tuhan, Tuhan memenuhi perjalanan kehidupannya. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Mungkin dia akan mau membawa level kehidupan peradaban di zaman dia. Dari 20 menjadi 30. Menjadi 40. Cucu saya akan menjadi 50 mungkin. Anak daripada cucu saya akan menjadi level yang ke-60. Dan peradaban kita akan semakin bagus. Baju-baju yang kita pakai ini akan semakin bagus. Semakin indah. Tari-tarian akan menjadi semakin indah. Pengaruh-pengaruh kita dalam masyarakat akan semakin luas. Kenapa saudara-saudara? Karena kita menghiasi, kita mewarnai budaya-budaya kita dengan persekutuan yang kita miliki dengan Kristus. Yang adalah sumber semua yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan rindu untuk berbicara kepada kita. Tuhan rindu supaya dalam hidup ini kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Saudara-saudara, ada beberapa alasan orang enggan untuk membangun mezbah. Yang pertama, karena kurang pemahaman tentang pentingnya mezbah di mana ada persekutuan kita dengan Tuhan. Orang tidak tahu bahwa Tuhan itu rindu dekat dengan kita. Karena kita lahir dengan kesibukan-kesibukan, lalu kita bangga dengan orang-orang yang sangat sibuk. Kita pikir kesibukan itu adalah hal yang penting, hal yang utama. Tidak saudara-saudara. Ada hal yang jauh lebih penting yang olehnya, karena itulah alasan Tuhan menciptakan kita. Yaitu Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Jangan lupa saudara-saudara, sebelum dosa datang, maka Alkitab berkata, tiap sore, tiap petang, Tuhan akan datang mengunjungi Adam ciptaannya. Dan sebelum berdosa, Adam datang menyambut Tuhan. Selamat datang Tuhan. Selamat datang di taman yang indah ini. Terima kasih untuk ciptaanmu. Saya menikmati semuanya. Saya tidak perlu menanam. Saya tinggal mengambil buah-buah dan menikmatinya. Terima kasih. Lalu Tuhan cerita. Tuhan berkata, tolong kamu kasih nama ini, kasih nama itu kepada ciptaanku ini. Kasih nama satu-satu sesuai dengan tujuanmu. Wah, sebuah persekutuan yang indah. Itulah pertama kali Tuhan menciptakan manusia dan itulah rancangan Tuhan sampai hari ini. Tuhan rindu kita bersekutu dengan dirinya. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan adalah pribadi. Kemarin saya sampaikan sedikit. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah Allah kita. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Bapa. Roh Kudus itu adalah pribadi. Kata yang dipakai untuk Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Itu dikatakan, boleh tampilkan ayat ini? Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada kata apa? Ia. Kata ganti, Ia. Saudara tahu kata ganti Ia? Dalam bahasa Inggris itu apa? He. Bukan it. Maaf ya, saya tidak mengajar bahasa Inggris ya. He dalam pengertian kami, orang Indonesia, itu adalah kata ganti orang tiga kan? Tiga ya? Ya orang bahasa bertahu. Tiga. Saya, saya. Itu pertama. You itu adalah kata ganti kedua. Tapi he adalah kata ganti ketiga. Ini menunjukkan pribadi. Dia pribadi. Sekali lagi saudara, pribadi itu adalah sesuatu yang bisa berinteraksi. Seperti saudara. Ya termasuk saya juga pribadi ya. Makanya kalau saya khotbah orang tidak amin, saya curiga. Saya sedang bicara sama siapa ini? Oh Pak, apa beda pribadi sama yang bukan pribadi? Kalau ada gambar saya nggak di belakang? Oh tidak ada, bagus. Itu gambar saya ada di depan sama Din Musa ya. Gambar kiri dan kanan, karena ada acara kita ya. Nah itu bukan pribadi Yan Parangan, bukan. Itu juga bukan pribadi
Din Musa Ambai. Bukan, itu gambar. Jadi kalau saudara lewat di depan gambar itu tidak perlu permisi. Permisi Pak. Permisi, tidak perlu. Tapi kalau saya di samping Din, saya mau lewat permisi. Karena beliau pribadi. Saya menghormati. Tapi ada orang dibalik saudara. Kalau lewat di kubur, permisi Pak. Masih pribadi apa sudah tidak pribadi itu? Sudah jadi apa? Sudah jadi tanah. Tapi kita permisi. Waduh, kok dibalik-balik ya? Itu memang iblis itu pintar. Yang pribadi dibikin kayak benda, yang benda dijadikan pribadi. Hari ini saya mau beritahu Tuhan kita itu pribadi. Tuhan suka saudara datang kepada Dia. Amin. Apakah saudara juga pribadi yang suka didatangi orang? Di dalam bahasa kami ada kata-kata seperti ini. Emangnya enak dicuekin? Ada yang tidak paham? Banyak ya. Maksudnya begini. Mana enak kalau kita tidak disapa? Ya. Ya, tidak dihiraukan. Emang enak dicuekin? Wah, mengambek. Saya ada punya ponaan saya. Kebetulan keluarga ini saya yang memberkati. Walaupun dia adalah keponaan saya. Saudara saya minta, kamu harus datang ke Papua berkati pernikahan mereka. Aduh, saya berkata, tapi ada gembala. Ya kan gembalanya ayahmu. Jadi kamu lah yang melaksanakan. Oke, saya datang memberkati dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Nah anak yang kedua, sama dengan saya anak kedua juga. Berapa banyak anak kedua di sini? Oh sama ya. Sudah solahata sama, tapi sama juga anak kedua, bagus. Anak kedua ini punya ciri. Apa? Kompetitif ya. Karena dia anak kedua kan, waktu dia lahir kakaknya udah ada. Wah dia berusaha untuk ambil perhatian. Padahal nama dia tidak disebut. Kami orang Toraja, kalau nama kakak saya Joyce, maka dipanggil bapaknya Joyce. Jadi saya tidak ada. Jadi saya anak siapa? Jadi kompetitif, rebut-rebutan. Nah keponaan saya ini pun begitu. Bukan keponaan, cucu saya. Karena anak dari keponaan saya. Jadi tiap kali dia datang ke rumah, kalau mau ketemu kami, dia buat drama. Kalau kakaknya lewat terus dipanggil dan dia lambat dipanggil, dia langsung datang ke pinggir pojok itu, dia tidak mau ditemui, membelakangi begini. Ya, terus mamanya kan anaknya jadi dia tahu. Dia berkata, Om, anakku sedang main drama. Oh, nah sebab dia tidak merasa disambut. Nah, karena kami kompetitif ya, anak kedua itu kompetitif. Saudara, Tuhan juga adalah pribadi. Jangan cuekin Tuhan. Amin. Oke, sebelum saudara datang ke gereja ini, apakah saudara ada menyapa Tuhan? Adakah tidak? Puji Tuhan, tepuk tangan untuk saudara. Jadi sapalah Tuhan. Mesbah itu adalah waktu di mana kita datang secara pribadi menyapa Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hari ini saya bisa bangun dengan segar. Terima kasih ada matahari di luar. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Saya lihat istri saya, dia masih bunyi ya, kok gitu. Puji Tuhan untuk istri yang masih bersama dengan saya. Kalau dia tenang-tenang saya akan lihat lama-lama. Saya lihat bagian perutnya akan naik atau turun. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi mesbah adalah hal yang penting. Pahami ini saudara-saudara. Pahami ini. Karena kita hidup dalam distraction ya. Banyak sekali pengalihan. Yang berusaha untuk menarik kita. Sehingga kita tidak bisa lakukan apa yang paling utama, yaitu berjumpa dengan Tuhan di dalam penyembahan dan doa-doa kita. Billy Graham berkata, Billy Graham adalah seorang penginjil yang berusia sampai kalau tidak salah 98 tahun dan dia pulang ke rumah Bapa dalam keadaan bahagia. Anaknya melanjutkan pelayanannya dan nanti tanggal 25 cucunya akan datang untuk berkhotbah di Medan, saudara, di dalam sebuah kebaktian yang luar biasa. Saudara, Billy Graham penginjil ini berkata, bila saya memiliki banyak sekali agenda, saya harus rapat sama si A, ketemu sama presiden, ketemu sama kongres di Amerika.
Kalau saya padat sekali, saya lihat jadwal saya, agenda saya penuh. Maka ini yang saya akan lakukan. Saya akan menyediakan lebih banyak waktu untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam penyembahan. Ini orang besar saudara. Sampai 98 tahun baru dia meninggal. Dan selama hidupnya, dia semua presiden Amerika, dia yang lantik. Artinya, dia lebih tinggi dari presiden. Sebab dia melantik mereka. Orang yang sangat sibuk ini berkata, kalau saya punya kesibukan-kesibukan yang lebih dari biasa, maka saya akan sediakan waktu lebih banyak untuk datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Karena orang besar ini berkata, sumber kekuatan itu bukan dalam diri saya, bukan dari diri saya, tetapi dari Tuhan. Makanya karya-karyanya luar biasa. Saya rindu saudara-saudara jemaat yang terkasih, keluarga saya yang ada di kota Kinabalu. Supaya engkau punya hari-hari yang luar biasa. Mulailah semua bersama dengan Tuhan di dalam mesbah-mesbah kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Khusus hari ini kami tidak bangun mesbah. Yang grup kami ini, biasanya kami pagi sekali. Karena ini hari Minggu ya, kita akan kumpul sama-sama di mesbah Tuhan yang besar ini untuk menyembah. Saudara-saudara, saya lahir dalam tradisi yang bagus ini, saudara. Makanya setiap kali saya pulang ke Papua, saya sangat senang untuk yang jam 5 pagi orang sudah nyanyi di bawah. Rumah kami 2 lantai, pastori gereja, dan jam 5 sudah ada yang nyanyi. Dan itulah tanda membangunkan kami untuk berdoa bersama-sama. Dan itu tidak pernah berhenti. Gereja tempat saya melayani, itu memiliki menara doa 24 jam. 24 jam. Jadi ganti-gantian kami berdoa. 2 jam ada yang berjaga-jaga. Tapi kami datang 1 jam berganti-ganti untuk berdoa. Semua berdoa. Pendeta berdoa. Para diaken berdoa. Saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, 1 jam berdoa. Apa kata-katanya? Ya, ada penyembahan juga saudara-saudara. Ada nyanyian juga. Pertama kali saudara-saudara, saya belajar berdoa ketika saya masih remaja. Saya dikatakan oleh pemimpin saya, kamu masuk berdoa. Lalu mungkin dia mau tes, jadi dia tunggu di luar. Saya masuk ke ruang doa, saya berdoa. 15 menit kemudian saya keluar. Lalu dia berkata, kamu sudah selesai berdoa? Sudah Pak. Loh cepat sekali. Loh saya bingung. Hah, cepat sekali. Loh Pak, saya sudah berdoa semua. Termasuk Pak Pendeta pun saya sudah doakan. Jadi semua sudah doa dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya Indonesia. Wah dia berkata itu belum berdoa. Hah? Waktu itu saya tidak paham. Tapi hari ini saya paham. Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Dari hati ke hati. Bisa panjang? Bisa. Kalau ada yang saudara mau ceritakan banyak. Bisa pendek? Bisa. Tidak tergantung panjang pendeknya. Tapi itu adalah komunikasi dan kesadaran bahwa semua kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Bangun itu saudara-saudara. Hidup saudara akan berbeda. Peradaban dalam hidup kita akan berbeda. Naik dari 10 menjadi 20. Nanti anak saudara 30. Kalau mereka lakukan dengan baik akan terus naik. Nanti waktu kita lihat ke belakang seperti yang saya katakan. Din Musa juga katakan. Wih sudah tinggi sekali kita melangkah. Yang dulu itu jauh di bawah. Kenapa? Karena kita tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Karena kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Turunkan sedikit terlalu tinggi. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulatlah. Engkaulah
kita kurang paham bahwa mezbah itu penting. Yang kedua, kita berkata, waduh saya tidak punya waktu. Saudara-saudara, Alkitab berkata orang-orang muda akan menjadi letih, lesu dan teruna-teruna akan tersandung. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Jadi sekuat apapun kita, seperti taruna-taruna, anak-anak muda, tetap bisa menjadi lemah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan sumber kekuatan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan seumpama Raja Wali. Destiny kita semakin tinggi, karena Raja Wali akan terbang lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi. Pak, bagaimana kalau ada badai? Raja Wali akan tertawa kepada badai, karena dia tahu badai justru akan membawa dia terbang semakin tinggi. Amin. Yang ketiga, kenapa orang tidak membangun mezbah? Dia merasa tidak layak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata saya tidak pantas datang kepada Tuhan. Hari ini saya mau beritahu saudara, pengorbanan Kristus sempurna untuk semua pelanggaran-pelanggaran kita. Oh, berarti boleh buat dosa. Wah, itu orang bodoh. Ya, kalau engkau tahu pengorbanannya berharga, saya percaya engkau akan sangat menghormati pengorbanan itu. Kalau yang bagian ini, Din Musa sudah sampaikan dengan sangat jelas ya. Kalau sistem sogit, saudara aduh habislah duit saudara. Biar uang saudara berapa berapa miliar ringgit tetap habis. Karena baru mikir saja udah salah. Baru bergerak sedikit, senyum saja salah saudara. Ya ampun kalau sogit kena kepada saya bayar berapa ini? Saya senyum kepada saudara semua. Dicurigai semua kan? Saya suka sama si A, saya suka sama si B. Atau saya membelakangi saudara, berarti saya anggap saudara sudah tidak ada. Wah, banyak sekali saya harus bayar. Tapi Tuhan satu kali saja dan pengorbanannya sempurna. Kalau kita tahu itu kita akan hormat, Tuhan terima kasih. Terima kasih dan kita tidak akan buat lagi dosa yang kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang berdosa itu dia tidak sadar pengorbanan Kristus itu sangat mahal. Kalau kita tahu pengorbanan yang sangat mahal, maka kita sangat menghormati dia. Dan saya mau beritahu saudara-saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi pengorbanan Kristus ini saudara. Tidak ada. Mungkin saudara berkata, oh keluarga saya penyembah berhala. Sama, kita semua sama. Dan darah Yesus cukup menebus dosa daripada keluarga kita di masa lalu. Ada teman saya berkata, ya pantaslah saya tidak bisa dipakai Tuhan. Saya sempat nakal pada waktu saya remaja. Kalau kalian cocoklah dipakai Tuhan. Karena kalian baik-baik. Oh salah bro. Kami enggak kasih tahu saja kepada kamu apa kejahatan kami. Ya saudara-saudara, saya pernah ngomong ya berapa hari lalu. Saya pikir saya orang baik. Lahir dari keluarga yang dihormati. Punya orang tua yang melayani di gereja. Pasti saya lebih baik dari teman-teman saya. Ketika saya sedang menonton mereka bermain bola, seperti di sini persis ya, ada orang main di bawah. Tiba-tiba saya teringat dosa yang saya buat. Ya ampun, saya sembunyi saudara. Saya malu sekali dan saya tidak pernah cerita ini kepada siapapun ya. Cukup saya saja yang tahu, supaya saya, karena pasti saudara langsung, kayak gini rupanya kawanku ini. Jelek kali dia kata orang Medan ya. Saudara-saudara. Saya tidak berani, saya mencoba untuk melupakan tidak bisa lupa. Karena itu bagus untuk saya, supaya saya tahu saya orang berdosa. Tapi orang yang sangat berdosa ini dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya dia sudah mengampuni saya. Tapi kenapa masih ingat? Ya supaya saya ingat saja bahwa dulu saya orang berdosa. Saya mau beritahu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Katakan saya dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu kita membangun mezbah? Untuk pertama kali kata mezbah ini muncul di zaman Nuh. Ketika kematian terjadi. Saudara-saudara bayangkan, saudara keluar dari sebuah kapal yang saudara lihat itu semua mayat. Dan sudah bau. Kami pernah pergi waktu tsunami tahun 2004. Betul ya? 2004. Itu waktu saya baru pulang dari Amerika dalam tugas misi. Saudara-saudara,
Saya sampai di Singapura saya baca. Karena bahasa Inggris saya terbatas. Ih, kenapa banyak sekali kecelakaan? Saya pikir laporan kecelakaan tahunan. Tapi tidak mungkinlah Singapura begini banyak kecelakaan. Sudah ratusan ribu. Waktu saya sampai di Kuala Lumpur, rupanya ini ada tsunami. Dan mereka bilang itu di Sumatera. Waduh saudara-saudara, saya udah, apa yang terjadi nih? Sebab saya tidak kontak istri saya. Dan waktu tiba di bandara, ya puji Tuhan dijemput, berarti masih ada. Rupanya yang kejadian itu adalah di Nias, di Pulau Sumatera Utara, dan di Aceh. Dan kami pergi ke sana saudara, kami masih ketemu yang masih, maaf saudara, mayat. Dan kami bungkus itu pakai, kantong yang kerbau tedong-tedong itu yang besar sekali. Sebenarnya dulu dia kecil ya, tapi karena dia minum air jadi besar sekali. Saya masih lihat. Lalu saya berpikir, mungkin seperti ini Nuh pada waktu dia keluar dari Bahtera. Kematian di mana-mana. Dan bagaimana dia membangun kebudayaan yang baru? Sebab Nuh adalah pemimpin dari kebudayaan baru, sebab tidak ada orang lagi di situ. Dia membangun kebudayaan baru dengan cara dia membangun mezbah. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama 2 ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara-saudara, yang lain sudah mati, yang tidak masuk Bahtera. Tetapi ada ada semua perwakilan dari hewan-hewan yang masuk ke dalam Bahtera. Atas dorongan dari Tuhan tentunya, Sang Pencipta. Jangan lupa, hewan bisa dengar suara Tuhan. Ya, waktu tsunami terjadi saudara, ikan-ikan sudah pergi dulu, meninggalkan Sumatera. Sudah pergi, burung-burung sudah terbang dulu. Kenapa banyak burung terbang? Orang tidak tahu, burung-burung tahu bahwa akan datang malapetaka. Manusia tidak tahu karena manusia dalam dosa. Tiba-tiba tsunami itu datang. Waktu tsunami datang, kan air itu pergi dulu ya. Air surut, dia pergi ke Afrika. Lama tentunya. Jadi orang-orang datang ambil ikan. Waktu ada yang ambil ikan, karena dia akan balik 2 jam, air itu. Saudara-saudara, dan ada beberapa orang tua berkata, ini bukan berkat, ini musibah. Lari saudara. Yang lari itu masih selamat. Tapi yang sedang ambil ikan, air itu kembali saudara. Dan jadilah tsunami. Saya pergi ke satu tempat yang ada kapal itu yang pindah. Saya lihat saudara, di gunung ada spring bed. Mana bisa pindah spring bed ke atas gunung? Lalu orang yang di sana yang luput dia berkata, itulah batas air itu datang. Saya bisa bayangkan saudara. Mereka berkata, Pak, tempat kita berdiri ini adalah perumahan dulu. Tidak ada lagi, Pak. Yang ada kapal, saudara-saudara. Kapal pindah ke situ. Dan batasan itu tinggi sekali. Mungkin 100 meter lebih. Dan kesitulah air pergi, saudara-saudara. Mengerikan. Seperti itu Bahtera yang terjadi. Mungkin lebih dari itu, karena melampaui gunung. Saudara-saudara, maaf, kepala saya lupa. Saya pakai itu. Ini bukan Toraja ya. Ini Batak. Ini topi Batak. Pulang ini saya akan tinggalkan kepada Din Musa. Supaya kadang-kadang Din pakai juga ya. Karena Din juga orang Batak ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada kehidupan. Dan waktu dia melihat semua itu. Dia memulai dengan membangun mezbah. Jadi apa yang paling penting dalam hidup ini? Saya tahu, ini pesan Tuhan untuk saudara hari ini. Mezbah adalah yang paling penting. Tidak banyak yang angguk-angguk kepala ya. Beberapa angguk kepala. Mungkin saudara sudah tahu ya. Puji Tuhan kalau saudara sudah tahu, lakukan itu terus. Saudara akan bangun peradaban yang baru. Peradaban yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dengan mezbah, Nuh membangun peradaban baru. Abraham juga seperti itu. Saudara-saudara, waktu semua orang mengecewakan, Tuhan panggil Abraham. Keluar dari negerimu. Aku akan jadikan engkau bangsa yang besar. Ini peradaban lagi. Aku akan berkati engkau. Bayangkan Israel, saudara, ini bukan politik ya, ini Alkitabiah.
Israel itu, kita belum ada handphone, dia sudah ada handphone. Saudara jangan berbangga sekarang pakai handphone. Halo. Makanya di Indonesia kan katanya tidak boleh pakai produk sana. Waduh, kita mundur lah. Jadi primitif lah kita. Handphone ini sudah puluhan tahun yang lalu mereka punya. Sekarang mereka punya, bisa lihat kita dari mana saja, saudara. Saudara di sini dia bisa tahu. Dari CCTV orang, dia pakai CCTV orang karena dia bisa coding. Ada CCTV di sini? Ada ya? Dia bisa pakai coding itu dan dia bisa tahu kita ada di sini. Itu pintar sekali, saudara. Teknologinya maju sekali. Mereka punya pistol, saudara. Itu bukan kayak kita yang bawahnya ada apa itu? Yang kita masukkan. Saya pernah jumpa sama rabinya. Dia berkata, sedang bahaya sekarang ini. Kami jumpa di hotel. Dia berkata, karena itu saya terpaksa bawa. Dia tidak bilang pistol. Dia wih, pistol rupanya. Di sini pistolnya. Dan pistolnya kayak kotak. Saya tanya kepada Pastor Ronald, dia berkata itu darurat. Pelurunya hanya 1 atau 2 aja di dalam. Tapi kayak kotak. Aneh sekali, mereka semua maju. Kenapa? Karena mereka mulai dari peradaban yang benar. Yaitu Abraham membangun mezbah. Dia membangun di 4 tempat. Di Shechem, di Bethel. Maaf, yang satu saya lupa. Dan yang satu adalah Yerusalem di atas Gunung Moria. Ketika dia mempersembahkan putra mahkotanya. Yaitu Ishak. Saudara-saudara, kalau kita bilang Tuhan ini hidup saya jadi mezbah. Jadilah penyembah. Sediakan waktu saudara datang kepada Tuhan. Jangan datang pada Tuhan waktu sudah genting. Bukan Genting Island ya. Pada waktu sedang sulit. Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tidak, saudara-saudara. Kalau ada masalah biasa saja. Sebab engkau tahu ada Tuhan yang akan dampingi saudara dalam masalah apapun. Amin. Jangan baru stadium 1, stadium 2 sudah rontok. Aku tak bisa hidup lagi. Ada cancer. Itu nampak sekali peradaban lama ya. Kalau peradaban baru, orang-orang di Singapura, mereka senang kalau divonis cancer. Langsung senang. Karena mereka bisa pergi ke dokter. Kalau kita, masih gejala saja belum ada. Dokter berkata, tidak ada, bersih. Dia berkata, enggak ada. Lalu pergi ke dokter yang lain. Dokter berkata, tidak ada. Kami udah scan, tidak ada. Ada. Loh, kok dia yang tentukan pula? Saya sesak katanya. Perasaan saja saudara. Lalu menangis, setiap kali penyembahan nangis. Tuh, jangan takut saudara, Tuhan bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang berdiri di depan ini bukan tidak ada masalah. Segunung masalah saya. Apalagi Din Musa, lebih gunung lagi. Karena satu kota beliau pimpin. Apalagi Bishop, aduh setengah diosis dipimpin. Apalagi Bishop Melter, dia pernah pimpin Asia Tenggara. Waduh semua masalah di sini saudara. Tapi kenapa mereka ketawa-ketawa setiap hari? Karena mereka punya Tuhan yang setiap hari mereka bisa melapor apa saja yang menjadi pergumulan hidup dia maupun keluarga maupun pergumulan gereja. Jangan tinggalkan mezbah. Yang setuju katakan amin. Mulailah hari-hari saudara dengan datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Jemaat saja nyanyikan lagu ini. Tuhan, kami mengakui Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah
mesbah, tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudara, mesbah akan mengingatkan kita kepada janji kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan yang kepadanya saya dan saudara beribadah, Tuhan yang punya satu kualifikasi yang dia tidak bisa lakukan. Yaitu dia tidak bisa ingkar janji. Wow. Kalau, maaf ya, ini tidak menyinggung ya. Ini juga hanya mengambil kata-kata. Kalau politisi, itu saudara-saudara, hari ini dia ngomong ke sini, besok dia ngomong yang lain. Siapa saja. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu manusia. Ada lagunya ya. Ya, tapi tidak usah nyanyikan, itu lagu di luar ya. Saudara-saudara, tapi Tuhan tidak. Tapi kadang-kadang kita lupa kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena kita singkirkan mesbah dari hidup kita. Kalau saudara punya mesbah, pasti iman saudara akan kuat. Engkau akan teguh kepada janji-janjinya. Engkau akan selalu ingat janji-janjinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa, biarlah ini menjadi hadiah daripada hari raya keamatan. Benar ya? Dan saya harus baca. Biarlah ini menjadi hadiah membalas apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan sebagai syukur. Di dalam hari raya gawai dan keamatan ini. Bangunlah mesbah, hidup kita akan naik. Benar. Abraham itu dari 2 orang. Tuhan bilang bangsa. Wah, gimana bangsa 2 orang? Tidak bisa punya anak lagi. Tapi kepada janji Tuhan, Abraham percaya. Di dalam perjanjian baru dia berkata, kenapa dia berani korbankan anak itu? Karena dia percaya Tuhannya itu bahkan bisa bangkitkan orang mati. Makanya dia berani korbankan walaupun hanya 1. Dia mau sembelih anak itu. Karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Tuhan, malaikat tangkap tangannya. Dan Tuhan berkata, aku sudah tahu apa yang ada dalam hatimu. Engkau bukan berkata dan percaya dengan hal yang berbeda. Engkau adalah orang yang penuh integritas. Apa yang kau katakan sama dengan apa yang dia dalam hatimu. Dan engkau sudah buktikan hatimu dengan bersedia mengorbankan yang terbaik yang adalah masa depanmu. Maka aku bersumpah demi diriku. Jarang Tuhan bersumpah, saudara. Tapi kali ini Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dan janji yang ku pernah sampaikan akan ku genapkan. Dan kita sudah lihat itu. Israel menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Pernah ada seorang jenderal, seorang pemimpin negara. Hendak membumi hanguskan orang Yahudi. Karena dia dapat kabar dari pendetanya. Bahwa orang Yahudi adalah penyebab juru selamat kita disalibkan. Apa benar? Orang Yahudi lah yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Ibu ini pintar sekali ya. Siapa yang bertanggung jawab, Bu? Kita semua. Saudara setuju yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus bukan orang Yahudi? Ada yang terakhir yang baru, katanya Saduki. Orang Saduki yang lebih kecil. Karena mereka yang tanda tangan berita untuk penghukuman Tuhan Yesus. Tapi bukan orang Saduki. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus? Saya. Apakah saudara juga? Ya, kenapa? Karena kitalah yang berdosa. Dan karena itu dia tanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Saudara-saudara, orang Yahudi pernah hampir dibunuh dan di bumi hanguskan oleh seorang yang bernama Hitler. Karena dia dapat nasihat dari pendeta dia. Tapi Hitler tidak bisa menghentikan janji Allah. Sampai hari ini mereka masih eksis. Ada seorang pemimpin negara beberapa tahun yang lalu. Pemimpin dari Iran, kuat sekali pada waktu itu. Ahmadinejad, dia berkata, aku akan hapuskan kaum ini dari peta bumi. Justru dia yang dihanguskan.
dia sudah tidak ada lagi. Apa sudah meninggalkan? Dan Israel tetap ada sampai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan pernah janji kepada Abraham. Dan janji itu mereka pegang karena mereka terus membangun mezbah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yakub juga generasi berikutnya. Saudara-saudara, Daud juga membangun mezbah. Waktu hukuman sedang terjadi karena Daud salah. Dalam hidup ini kita bisa buat salah. Betul? Ada yang tidak bisa buat salah? Sudah kebal sekali? Oh, kalau saya tidak bisa buat dosa. Ada? Kita masih bisa karena kita masih manusia. Apalagi kalau kena sohib ya, sogit ya. Itu mungkin makan cepat, makan banyak-banyak, rakus juga dosa. Bisa dihukum juga. Saudara lapar kan? Makan cepat-cepat, apalagi buka puasa kan? Gak lihat kiri kanan lagi kan? Udah lapar, itu pun denda lagi. Kena denda terus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu Daud buat salah, dia berkata, kayaknya kita perlu hitung ini, jumlah kita ada berapa. Hitung tidak ada masalah, tapi di hati ketika dia berkata, kita kuat juga ya. Jadi salah itu. Rupanya kita besar ya. Kalau orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan katanya. Wah lalu Tuhan berkata, kau salah. Silakan pilih 3 hukuman. Dihantam oleh musuh, lari-lari kamu dikejar musuh. Terakhir, atau penyakit sampar. Dia berkata, saya tidak mau lama Tuhan, nanti banyak yang mati. Yang paling kecil, yang paling cepat saja. Walaupun itu langsung kematian di mana-mana. Tiba-tiba ada pedang Tuhan menghantam orang Israel. Daud langsung beli tanah. Itu cepat sekali saudara. Lalu kemudian bangun mezbah. Dan pada waktu penghukum itu mau lewat, ada mezbah. Langsung berhenti di mezbah itu. Saya beritahu saudara, kita bisa buat salah dalam hidup ini. Tapi sekali lagi bukan artinya sengaja buat salah ya. Itu beda. Saudara bisa langsung datang ke mezbah dan minta ampun, Tuhan saya salah. Saya salah Tuhan, ampuni saya. Dan penghukuman akan berakhir. Kutuk tidak akan terus mengganggu kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, haleluya. Daud membangun mezbah, Salomo juga membangun mezbah. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bila mezbah itu hilang, seperti itulah kehidupan daripada orang Israel di Mesir. Mereka ditaklukkan oleh Mesir karena tidak pernah ada mezbah di sana. Karena itu Tuhan berkata kepada Musa, bawa umatku supaya mereka bangun mezbah bagiku. Saudara-saudara, mezbah ini penting sekali. Karena itu saya berdoa, biarlah semua kita dalam hidup ini selalu ada persembahan yang kita bawa di dalam penyembahan dan doa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Lompat ke slide yang nomor 16 dan saya akan segera selesai. Mazmur pasal yang ke-69, ini adalah Daud. Kenapa saya suka sekali memuji Tuhan? Kadang-kadang kami di Medan ini juga kesalahan, jangan diulang di sini ya. Kami pendeta ini ada satu ruangan. Din Musa tahu, ruangannya bagus sekali seperti ruang di sebelah ini. Jadi kita ngomong-ngomong, orang sudah kebaktian. Terus kalau saya mau keluar, saya mau cepat. Nanti diakennya, jangan dulu Pak, Bapak belum waktunya khotbah. Loh, saya mau beribadah Pak. Baru mereka bertobat dan kemudian membawa saya keluar. Kalau tidak diajak cerita terus, cerita. Dan cerita itu tidak bisa habis. Habis A, topik B, topik C. Saya bilang ini udah kebaktian. Karena mereka sangat menghormati kami, mereka nggak mau kami berdiri. Mereka mau kami duduk, bahkan sekarang nanti kalau Din Musa pergi ke sana, ada tempat pijit di situ. Oh sudah bisa, Din sudah pakai ya? Iya, wah bisa tidur di situ saudara. Iya. Nah saudara, saya gelisah kalau sudah kebaktian. Kenapa? Saya permisi Bu, saya suka menyembah Tuhan. Karena ini saudara, mari kita baca Mazmur 69 ayat yang ke 30 dan 32. Baca bersama-sama. 2 ya.
Aku akan memuji-muji nama, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik dari sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Saudara tahu, kami orang Toraja ini, kalau dia bisa potong tedong itu kerbau, lembu ya, itu bangga sekali. Apalagi kalau tedong yang bunga ya. Saya bingung saudara, saya ke pasar saya lihat, ini tedong bunga. Saya lihat, jadi saya pergi ke sawah kan, ada juga kan. Dia sendiri, teman-temannya lain dia sendiri. Saya bilang, iya ya, ini kan albino. Jangan ada yang tersinggung kalau ada itu ya. Itu kan kurang pigmen. Jadi kita hitam begini, dia ada putih sekali. Tapi mahal sekali. Ibu Santi berkata, 100.000 ringgit. Hah? Itu sudah kuliah. Apalagi katanya harus 24 biji. Hah? Itu satu gereja ini bisa kuliah S1. Sarjana semua. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata, ayat yang tadi tolong tampilkan lagi. Pada pemandangan Allah, memuji nama Allah dengan nyanyian. Apalagi tambah tarian seperti tadi. Di dalam pemandangan Allah, puji-pujian kita itu lebih daripada tedong itu. Jadi kalau sekali saudara memuji, satu tedong dipotong. Kepada Tuhan ya, bukan kepada yang tak jelas itu. Saudara-saudara, itulah kekuatan daripada pujian. Makanya kalau saudara menyanyi, lupakanlah masalah saudara ya. Bilang, masalah lu pinggir. Saya tahu semua orang punya masalah kok. Nanti aja kalau sudah di luar sana kita ketemu lagi ya. Saya mau memuji Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Karena di dalam pandangan Tuhan setiap saudara memuji, satu tedong saudara persembahkan kepada Tuhan. Berarti saudara hebat sekali kan? 24 kecil. Ini tiap hari. Jadi kalau saudara pagi-pagi nyembah Tuhan lagi, satu tedong lagi dipersembahkan. Besok lagi saudara pagi-pagi kumpul sama anak-anak. Kan masing-masing ya. 5 orang, 5 tedong dipotong untuk Tuhan. Dan itu benar. Itu sebabnya Daud. Dia tidak pernah tinggalkan mezbah. Dia berkata 7 kali dalam satu hari aku memuji-puji engkau. 7 kali dalam satu hari. Saudara-saudara. Karena dia tahu itu sesuatu yang Tuhan sangat suka. Dan sampai dia mati, Tuhan kenang dia. Tuhan berkata di dalam kitab Kisah Para Rasul, I found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Aku bertemu dengan seorang Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Saudara tahu kalau kita berkenan, saudara saya Herdi ini, dia adalah salah satu misionaris kami, bukan misionaris, musisionaris. Karena dia bermusik, datang ke Sabah ini. Dia satu daripada musisionaris kami yang sangat dikenan oleh Bishop. Dan saudara tahu, sengaja saya bawa dia ke sini. Supaya saya pun dapat perkenanan sama dia. Saudara-saudara, dikenan Bishop saja kayak begini saudara. Saya tadi kemarin dengar Bishop berkata, Pak Herdi, Ibu Friska, datanglah kemari. Main-mainlah kemari, jangan pelayanan. Liburanlah, bawalah anakmu. Supaya aku bawa kalian ke pulau. Oh, luar biasa kan? Itu karena diperkenan oleh Bishop. Kalau saudara diperkenan oleh di Pertuan Agung di sini, wah saudara-saudara, saya ada kenal satu orang, pendeta, orang Toraja, tapi perempuan. Tepuk tangan untuk para perempuan. Saya diundang Bapak Presiden Joko Widodo hadir dalam pertemuan. Judulnya adalah Pertemuan Pimpinan Sekolah ketika saya masih pimpinan sekolah. Saya berhenti menjadi pimpinan sekolah bukan karena dipecat,
Saya 2 periode. Pertama kali ada ketua STT yang 2 periode itu adalah saya. Teman-teman sebelum saya, belum 1 periode sudah ditukar karena tugas mereka lain ya. Saya 2 periode dan saya minta undur karena menurut peraturan kami tidak boleh lebih dari 2 periode. Lalu Pak Bambang berkata, tapi kan peraturan bisa dirubah. Saya berkata, tidak Pak. Saya tahu peraturan ini dibuat karena ada tujuan yang baik. Biar saya kembali kepada tujuan saya yang Tuhan mau. Dan saya selesaikan bagian ini. Nah saudara-saudara, saya hadir di istana negara. Istananya besar seperti ini. Ada banyak istana tapi itu pas yang ruangan itu. Pasti seperti ini. Kami tidak boleh bawa handphone. Handphone ditaruh di luar. Aduh, nyesel kali saudara-saudara. Padahal udah mau foto sama Pak Jokowi kan. Aduh, kesel kali. Sudah semua tinggal di luar. Aduh, saya tanya ada handphone? Tidak ada, tidak bisa tembus di sini handphone katanya. Katanya ada video kok aman katanya. Ada foto-foto kok. Tapi kan kita nggak kenal video-video ini. Nanti kita minta bagaimana? Jadi saudara, wah kami ikut saja. Pak Presiden datang, semua berdiri. Menteri-menteri ikut, beberapa yang Kristen. Lalu ada kursi di depan. Pak Jokowi, lihat, dia tanya sama ajudannya, ini untuk siapa? Ini Menteri A, Menteri B, ketua ini, ketua itu. Lalu dia hitung, dia minta satu lagi. Tapi bukan saya yang dipanggil ya, jangan saudara berharap ya. Dia satu orang lagi. Lalu kemudian ketika semua orang yang secara protokol sudah disusun itu duduk, dia bilang yang samping saya ini dikosongkan. Wah. Lalu kemudian dia berdiri. Terus dia berkata, saya minta dengan hormat Ibu Pendeta. Dr. Henriette Lebang. Wah. Itu orang Toraja saudara. Perempuan. Dia adalah mantan, jadi sudah selesai ya. Mantan ketua Persekutuan Gereja Indonesia. Jadi seluruh gereja Indonesia ini dia pernah pimpin 1 periode. Dia berkata, Ibu saya mohon maju ke depan. Duduk di samping dia. Tidak usah pakai selfie, pasti dia difoto. Ya saudara. Lalu kemudian berapa hari kemudian adik saya telepon. Halo Kak, hebat sekali Kakak ya. Ada apa? Wih, saya lihat Kakak di istana. Dari mana kau lihat? Saya gak ada kirim, saya bilang. Gak, di televisi ada. Oh puji Tuhan. Lalu dia shoot kan. Dia kirim videonya. Wih ada juga puji Tuhan. Ada barang bukti saudara-saudara. Saudara-saudara baru presiden. Presiden yang nanti dia berhenti setelah 2 periode. Rakyat kami mau dia jadi presiden. Presiden bilang, coba tanya ke DPR. DPR bilang tidak bisa, 2 saja. Dan akhirnya dia turun, dia dorong anaknya menjadi wakil presiden. Saudara, itu saja presiden. Sudah hebat sekali. Apalagi raja berkata, saya suka kepada kamu. Raja di atas segala raja. Saya percaya hidup peradaban kita akan naik terus. Karena itu warnai budaya saudara dengan mesbah bagi Tuhan kita. Yang mau katakan amin. Engkaulah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah Engkaulah
pesan dari Tuhan. Tuhan mau kami membangun mezbah, tanda kami merindukan Tuhan, tanda kami menghormati Tuhan, tanda kami percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, ini bukan jadi teori, tapi ini boleh jadi pengalaman dalam hidup kami. Supaya budaya kami, Tuhan akan transformasi lebih lagi melalui kehadiran Tuhan dalam perjalanan kami. Berkati umat-Mu, gereja-Mu, gereja kami, Anglikan Diosis Sabah, seluruhnya Tuhan. Mulai dari Bishop kami yang kami hormati, Bishop Melter Tuhan. Juga Bishop John dan Bishop Kenneth Tuhan. Untuk hamba-Mu yang kami hormati, Din Musa Ambai Tuhan. Untuk semua reference, semua canon Tuhan. Semua Ardiken Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi keluarga kami untuk boleh melayani pulau ini Tuhan. Boleh melayani suku-suku yang ada Tuhan. Membawa berita Injil. Membawa kehadiran Tuhan dalam semua pelayanan hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami percaya ada banyak visi-visi yang Tuhan meletakkan dalam hati para pemimpin kami di tempat ini. Biar itu terwujud Tuhan. Biar itu menjadi kenyataan Tuhan. Juga mimpi-mimpi yang Tuhan letakkan dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar itu menjadi kenyataan Tuhan. Biar itu tergenapi satu demi satu demi satu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah bersama dengan keluarga di tempat ini. Kami berikan hormat bagi-Mu. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di negeri Sabah sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan.